Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, gapai kemuliaan yang dirahmati Allah. Sebagaimana diriwayatkan dalam sebuah hadis, kesucian adalah setengah dari iman. Artinya, menjaga kebersihan dan kesucian adalah bagian dari ibadah dan tak bisa dipisahkan dalam syariat Islam kita. Nah, salah satu contohnya adalah tentang mandi wajib. Nah, untuk membahas tema penting terkait fikih mandi wajib ini, seperti biasa sudah hadir bersama saya di studio, ada gurunda kita semua, Kiai Haji Muhammad Faiz. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah hadir di studio. Sehat hari ini Pak Kiai? Alhamdulillah baik. Ini menjadi problem sederhana tapi Iya. sering banyak orang luput Pak Kiai terkait mandi wajib. Nanti kita akan bahas. Pemirsa, bagi Anda juga yang memiliki pertanyaan, Anda bisa mengirimkan pertanyaan Anda melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar kaca. Langsung Pak Kiai. Kalau kita bicara mandi wajib, apa yang pertama kali harus kita perhatikan? Kalau saya biasanya langsung guyur aja. Iya. Seperti apa? Iya, memang Idealnya. itu tidak salah. Tidak gitu. salah, oke. Karena yang paling utama ketika orang mandi wajib, ya, itu adalah sayalanul ma, meratakan air sekujur tubuh. Oleh karena itu pesannya, Mila, bedakan antara membersihkan dengan mensucikan. Nah, itu berbeda ya? Iya, membersihkan itu sabun, sikat gigi, iya, itu iya. membersihkan. Tapi mensucikan itu adalah meratakan air kepada seluruh anggota badan. Jadi buat teman-teman pemirsa misalnya yang di rumahnya memiliki shower atau misalnya pancuran air, itu sudah tidak ada problem. Buka pancurannya, showernya deras, berdiri di bawah sambil mengarahkan air ke semua bagian tubuh, ke sela-sela tubuh misalnya kayak jari-jari tangan dan sebagainya. Maka selesai Anda merasa bahwa air itu sudah rata, maka Anda sudah selesai dari mandi wajib dalam artian mensucikan. Anda sudah tidak punya hadas besarnya, baik karena hubungan suami istri, atau karena haid misalnya, atau karena orang yang baru balik mimpi basah. Nah, ini sudah selesai. Nah, setelah itu tugasnya adalah membersihkan. Bisa jadi ditambahkan sabun, pakai sampo dan sebagainya. Dulu tuh saya pahami, jadi kalau mandi wajib itu harus pakai sabun. Padahal kan sebenarnya ketika sudah air sudah rata, sudah gugur ya. Sudah gugur sebenarnya. Dulu. Itu namanya suci. Nah, kalau misalnya terjadi hal yang seperti Mila tadi misalnya, dia sudah pakai sabun, boleh jadi itu air belum rata kepada semua anggota tubuh. Maka dulu saya selalu dinasihati oleh guru saya, ya sudah, kalau seperti itu selesaikan pembersihannya dulu. Sabunnya ratakan, Anda mau pakai sampo dan sebagainya, tapi kemudian guyur itu dengan air yang banyak. Jadi seolah meratakannya setelah melakukan pembersihan. Tetapi ini tidak banyak disarankan oleh para ulama. Yang terbaik adalah meratakan air ke seluruh anggota tubuh, Anda menjadi suci, baru setelah itu problem kebersihan diselesaikan. Oke, jadi itu yang penting adalah meratakan dulu. Iya. Nah, sebelum itu Pak Kiai, perlu nggak sih kita melafalkan niat dulu? Oh iya, itu dalam mazhab yang 3. Jadi Islam itu kan ada mazhab. Mazhab itu bukan berarti membelenggu. Tapi kita kan tidak mungkin memahami Quran hadis itu dengan akal pikiran kita sendiri. Kan kita harus punya kemampuan untuk itu. Ada buku kesehatan, tapi kan belum tentu saya bisa jadi dokter. Oke, karena itu mazhab Islam yang banyak diikuti oleh ulama itu ada 4. Ada mazhabnya Imam Abu Hanifah, ada mazhabnya Imam Malik, ada mazhabnya Imam Syafi'i yang mayoritas orang Indonesia, kemudian mazhabnya Imam Ahmad bin Hambal. Cara memahaminya itu beda-beda. Ketika Rasulullah bersabda misalnya, innamal a'malu binniyat. Maka semua pekerjaan kita itu bergantung kepada niatnya. Tetapi kata Imam Abu Hanifah, pekerjaan manusia itu kan dibagi 2. Ada namanya ibadah mahdoh, ibadah yang betul-betul dimaknai sebagai ibadah. Tapi ada yang namanya ibadah ghairu mahdoh. Dia ibadah tapi makulatul makna, bisa dicerna oleh akal. Apa contohnya? Wudhu dengan mandi. Wudhu ini rasanya sulit untuk dipahami oleh manusia. Kalau dia bagian pembersihan, tidak semuanya juga dibersihkan. Kalau dia bagian dari pembersihan, kenapa bisa diganti dengan tayamum? Nah, sementara mandi, kata Imam Abu Hanifah, itu unsur kebersihannya lebih nampak. Karena semua orang itu pasti mandi. Apapun yang mau dia kerjakan, agamanya dia mandi. Nah, oleh karena itu kata Imam Abu Hanifah,
Kalau ibadah yang seperti mandi itu tidak perlu niat. Tapi kalau ibadah yang seperti tayamum, maka dia perlu niat karena tidak bisa dicerna oleh akal. Jadi yang pertama kali mazhab yang 3 ini sepakat perlu niat. Jadi jangan lupa itu, sebelum meratakan air, niat dulu. Saat showernya nyala, misalnya sebelum masuk ke bawah shower, itu niat. Saya mau niat mandi untuk mengangkat hadas besar yang ada di dalam diri saya. Yaitu redaksinya bisa berbeda-beda, tetapi substansinya dia ingin mandi agar terbebas dari hadas besar. Itu yang pertama. Jadi jangan lupa niat ini. Jangan sampai sudah mandi bersih-bersih, nggak niat gitu loh. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, ada namanya tata cara yang afdol. Yang dibasuh itu anggota wudhu dulu. Anggota wudhu dulu. Jadi dia seperti berwudhu dulu, kemudian mengambil bagian yang kanan terlebih dahulu. Setelah selesai dari apa yang harus dibasuh ketika wudhu, baru dia memulai meratakan air. Tapi tidak dengan niat wudhu ya Pak Kiai? Hanya membasuh aja bagian wudhu. Niatnya niat mandi. Karena ini kan ibadah yang besar, maka yang kecil akan dapat include masuk di sana. Itu yang perlu diperhatikan. Nah setelah itu beres, maka ambil bagian yang kanan kalau tidak bisa sama. Kalau showernya besar kan sama. Tapi kalau dia mungkin pakai gayung, maka kalau punggung misalnya, kan bukan anggota wudhu tuh. Tapi basuhlah bagian yang kanan dulu. Baru kemudian yang sebelah kiri. Aturannya nggak harus berapa kali gitu? 1 kali cukup Pak Kiai? Aturannya beda-beda juga? Bukan 1, 2, dan 3. Tapi keyakinan kita bahwa air itu sudah rata. Siap. Gitu. Jadi kan bebannya akan beda. Kalau misalnya gayungnya besar diginikan, itu kan rata. Tapi gayungnya kecil. Kalau kecil gitu kayak mangkok ya beda lagi. Betul. Buat saya itu nggak selamat gitu. Karena nanti kita akan selalu ragu-ragu. Bagian mana yang sudah terbasuh dan bagian mana yang belum terbasuh. Itu konsep ketiga orang mandi besar. Jadi membasuh bagian kanan. Yakin dulu rata, baru kemudian mengguyur seluruh tubuh. Mengguyur sampai air itu dirasakan sudah membasahi seluruh tubuhnya. Nah, ini ada catatan nih buat perempuan. Yang boleh jadi rambutnya itu suka diikat-ikat. Ya, kan ada tuh perempuan yang panjang, rambutnya itu suka dikepang. Kayak buntutnya kuda diikat-ikat. Belum lagi kalau gitu. Tekstur rambutnya kecil dan memang mengembang kan harus biasanya dikepang itu kecil. Nah, yang seperti itu pun ulama berbeda pandangan. Cara menyikapi seperti ini. Dan itu terjadi di masa sahabat. Jadi di masa sahabat sepeninggal Rasulullah, itu kan banyak guru-guru masing-masing. Ada yang ngajinya sama Ummul Mukminin Aisyah. Nah, ini kebetulan ada ibu-ibu ngajinya sama sahabat Nabi yang bernama Sayyidina Abdullah. Ini Sayyidina Abdullah bin Ubay bin Salul ini adalah anaknya orang munafik sebenarnya, tapi beliau menjadi khiyarus sahabat ngajar. Gitu loh. Ada ibu-ibu nanya, "Guru, kalau saya lagi mandi besar, kepangan saya ini harus dibuka nggak sih?" Gitu kan, diurai, diratakan gini. Ya harus. Karena airnya kan harus sampai ke kulit kepala rata dan macam-macam. Oke. Maka kemudian, ini dalam hadis ceritanya lucu nih. Dia pindah pengajian nih. Mungkin kalau ibarat pasien mau dapat second opinion. Dia ngadu sama Ummul Mukminin. "Ibu, saya ini kalau mandi besar harus begini ya, dibuka." "Kata siapa?" katanya gitu. "Itu kata guru di sana." Kata Ummul Mukminin, "Kasih tahu guru yang sana ya, apa perlu dibotak sekalian supaya yakin air sampai kepada kulit kepalanya." Itu menandakan bahwa dalam pandangan Ummul Mukminin Aisyah, dan ini kemudian diunggulkan oleh para ulama. Kenapa? Karena guru yang laki itu kan pengetahuan normatif. Normatif. Tapi Ummul Mukminin Aisyah ngomongnya beda. Dia ngomongnya begini malah, "Ightasaltu ana wa Rasulullah." Ini mesranya rumah tangga Nabi, kapan-kapan boleh dibahas. Saya ini mandi bersama dengan Rasulullah. Dan saya dalam keadaan junub kan, karena berhubungan suami istri. Dan saya mengepang rambut saya. Saat itu saya mandi tanpa mengurai rambut saya. Hanya mengguyur air dengan deras. Ada perasaan bahwa air itu sudah cukup membasahi itu. Maka Rasulullah tidak memberikan komentar. Itu menunjukkan bahwa cara mandi saya itu disetujui oleh Rasulullah. Nah, disinilah kemudian ulama berbeda pandangan. Bisa jadi
yang mewajibkan untuk menguraikan, dia tidak tahu hadis yang diriwayatkan oleh Ummul Mukminin gitu loh. Nah, ini sebetulnya Rasulullah kan memang sangat-sangat bil mukminin raufur rahim, sangat penyayang sama kaum muslimin. Jadi apa yang dia dipahami oleh orang dan itu dibenarkan oleh bahasa, dikerjakan, sudah cukup Anda dalam beragama. Gitu. Nah, itu buat yang perempuan yang rambutnya suka dibuat seperti itu. Apalagi kalau rambut panjang kan memang Tidak diikat, dikepang, mudah. mudah ya Pak Kiai. Ya paling mudah itu sebetulnya sekarang, apalagi kalau di daerah yang air tidak terlalu sulit, ratakan saja sebanyak-banyaknya pada bagian kepala. Dan saya pikir kalau orang meratakan satu badan, kan seringnya kan lewat kepala. Iya. Boleh jadi basuhan ini kan sudah berkali-kali. Iya. Boleh jadi bagian punggung cuma dapat sekali, Iya, betul. bagian punggung dapat sekali, bagian belakang dapat sekali. Tapi untuk sampai sekali-sekali yang di belakang, itu biasanya kan melewati bagian kepala. Nah, itu menunjukkan bahwa Islam itu sebetulnya mudah. Ya. Asal kita mengetahui apa yang diminta oleh agama. Baik. Pak Kiai, jadi tidak ada secara prinsip tidak ada yang berbeda ya mandi wajib antara perempuan dan laki-laki, tapi itu tadi yang perlu diperhatikan yang masalah. penting semua anggota tubuhnya itu dialiri oleh air. Pertanyaan saya Pak Kiai, kalau shower itu kan gampang ya, tapi kadang-kadang ada rumah-rumah yang mungkin masih nggak punya shower gitu, ada di bak besar gitu. Nah, atau itu showernya ada, tapi mesin pendorongnya mungkin mati atau lemah gitu. Jadi harus nampung di ember misalnya. Nah, ini ada yang harus diperhatikan juga nggak? Nah, yang harus diperhatikan, orang yang sedang hadas besar itu kan punya hadas. Hadas itu padanannya sama dengan najis. Kalau najis itu benda. Iya, misalnya benda, saya kena pipis paha saya, maka air kencing itu najis misalnya. Maka ini harus disucikan. Oke. Saya punya hadas, misalnya pipis, kan tidak bisa sholat. Harus wudhu dulu. Betul. Nah, ini konsepnya sama. Konsep yang harus diperhatikan adalah kita sebaik mungkin air yang mendatangi anggota tubuh kita, baik yang terkena najis ataupun yang terkena hadas. Bukan anggota tubuh kita yang mendatangi air. Nggak bisa nyelupin gitu? Bukan nggak bisa, tapi ada syarat tertentu. Gini Mila, contohnya. Kalau saya punya celana, anak saya masih kecil dulu, kadang-kadang kan walaupun sudah pakai pampers suka bocor, suka ini. Maka saya bilang sama orang di rumah, ini disucikan dulu. Mensucikan itu kalau anak-anak masih ASI, kadang-kadang kan juga baunya nggak bau banget pipisnya. Kita kasih air sekali dua kali itu sudah suci. Dengan jumlah yang sangat sedikit. Tapi kalau ada ember, airnya misalnya hanya seukuran ember yang ada seperti meja depan saya ini, yang tidak lebar, ember standar, celananya ada di situ, air ada di situ, celana najis saya masukkan, maka jadi najis semua. Termasuk air-airnya. Kenapa? Ini adalah konsep menurut ulama yang mensyaratkan kalau air didatangi, maka harus disebut dengan air banyak. Air banyak itu kata Imam Syafi'i 2 kulah. 2 kulah. 2 kulah itu apa? 270 liter. Kata Imam Syafi'i. Kata Imam Abu Hanifah lain lagi. Air banyak itu apa guru? Air banyak itu kata Imam Abu Hanifah, kalau kamu gerakkan pojok sana, maka pojok ujungnya ini tidak bergerak. Wah, itu ukurannya besar sekali. Tapi itu namanya pemahaman. Pemahaman. Itu tidak ada Qur'annya, tidak ada hadisnya. Tapi tanpa kita menggunakan logika para ulama, kita tidak bisa tahu sebetulnya apa ini. Oleh karena itu ketika mau mandi janabah, mandi besar, kalau Anda tidak punya shower dan itu ada pada bak, Anda pastikan bahwa itu adalah 2 kulah 270 liter. Sehingga kalau ada bagian yang tercelup, kan tidak merubah warna, tidak, ini tidak ada masalah. Jadi nilai airnya masih tetap suci dan mensucikan, gitu loh. Kalau sucinya suci, tapi tidak mensucikan. Nah, kalau Anda ragu-ragu dengan jumlah liternya, maka gunakan gayung. Nah, yang bertemu dengan air itu gayung. Bukan tangan Anda yang berhadas. Ambil gayungnya, sucikan dulu nih. Setelah suci Mila, kan Anda keluar dari hadasnya. Ketika membersihkan, prosesnya tangan masuk ke dalam tempat air, itu sudah tidak memberi pengaruh. Karena ini bukan proses pensucian, ini adalah proses pembersihan. Ini mantap sekali ya, ternyata ada hal detail yang kita tuh harus perhatikan juga. Jangan sampai luput, karena mempengaruhi juga. Iya, karena dalam Islam itu, dalam pemahaman ulama, air itu kan terbagi-bagi. Ada air yang suci dan mensucikan. Ada air itu suci Mila, tapi tidak mensucikan. Teh itu suci,
Kopi itu suci. Tapi nggak bisa juga buat Nggak wudhu bisa ya, untuk betul, wudhu, betul pakai. gitu. Nah, Baik. ada air najis nanti yang memang sudah terkontaminasi dengan najis. Nanti Jadi kita itu boleh bahas ya, Pak Kiai, sedikit rambu-rambunya. gitu ya. Boleh, boleh. Walaupun sebenarnya sudah dibahas juga di Iya, bab Toharoh, di tapi kita sebelumnya, recall iya. di segmen berikutnya. Pemirsa, jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan akan kembali setelah yang satu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya ingin bertanya, jika saat mandi besar seseorang mengeluarkan hadas kecil, apakah wajib mengulang tahapan mandi wajib dari awal atau hanya melanjutkan saja dan berwudu? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Fikih Mandi Wajib. Pak Kiai, tadi kita sudah dengar bersama ada pertanyaan dari Mbak Nadifah. Kalau misalnya sudah mandi wajib, kemudian kita ada keperluan hadas kecil, itu kita ngulang lagi Tidak atau ngulang enggak? mandi besarnya. Tidak ngulang ya? Iya, dia berarti setelah itu kewajibannya adalah berwudu, gitu. Karena itu sudah batal wudunya kan, tetapi tidak berkaitan dengan proses dia mandi besarnya. Nah Pak Kiai, apakah memang ada anjuran-anjuran khusus misalnya setelah mandi besar disunahkan untuk berwudu? Oh iya, itu Iya, seperti itu. Oh, oke. Dan sebelumnya juga sama gitu. Sebelumnya oke. juga kita selain dengan niat gitu ya, tapi kita juga boleh jadi kita membersihkan bagian yang mungkin menghalangi air. Misalnya ya, ada mohon maaf ya daki kan sebelum itu bisa jadi, atau kemudian ada plester yang menempel tanpa kita sadar gitu. Nah, itu semuanya harus kita pastikan proses pembasuhan dan pengguyuran air itu akan sampai kepada tempat yang memang seharusnya kita basuh. Jadi Oke. posisi mandi seperti berdiri itu penting kan? Karena kalau dia duduk misalnya ada ada yang lekukan yang mungkin menghalangi sampainya air. Itu yang harus diperhatikan ya. Setelahnya tentu setelah mandi besar, suci, dia sudah dalam keadaan berwudu, ya tentu bagus juga kalau dia habis itu melakukan ibadah kan. Misalnya sholat, misalnya seperti karena dia sudah selesai berwudu juga, kan Sayyidina Bilal itu masuk surga di antaranya karena punya kebiasaan. Beliau setiap selesai bersuci, itu selalu membarengi itu dengan sholat proporsional. Kalau sedang ada pekerjaan cukup 2 rakaat, tidak ada pekerjaan ya dia sholat semampu yang dia lakukan. Itu luar biasa ya. Itu Kalau luar sekarang biasa. kayaknya sulit ya. Itu luar biasa. Luar Habis mandi malah ngantuk Malah tidur ngantuk dia. tidur seger Iya, soalnya. iya. Pak Kiai, ini jadi pertanyaan saya. Berarti kalau misalnya kadang-kadang kan perempuan suka pakai kutek begitu Iya, ya. iya, Sebelum iya. mandi wajib itu harus dibersihkan dulu. Itu Jangan sampai ada dibersihkan. Iya, karena itu menghalangi kan. Oke. Itu harus betul-betul dipastikan bahwa semua yang menempel di tubuh yang menghalangi sampainya air ke anggota tubuh yang harus dibasuh itu sudah dihilangkan. Pak Kiai, ada lagi. Misalnya kemudian saya dulu waktu kecil dengar seperti ini istilahnya. Kalau misalnya haid begitu ya, jangan potong kuku. Iya. Jangan potong rambut, jangan Iya. sisiran karena Iya. khawatir bagian-bagian tubuh yang kemudian masih Iya. belum bersih, Iya. belum suci ini. Iya. Ini akan kemudian bahasanya nanti akan mencari nih, Iya, menggugat iya, lagi gitu iya, karena belum iya. belum dibersihkan dengan dibersihkan. mandi wajib. Iya, iya. Ini sepenuhnya benar Iya. atau bagaimana Pak Kiai? Benar salah itu nanti kita Oke. akan pastikan di akhirat. Ustaz, Masya Allah, betul. Tapi Tapi kalau bagaimana pertanyaannya seperti itu memang ada pendapat yang seperti itu. Dia menganalogikan hadas yang menempel pada tubuh kita itu seperti najis kan. Kalau najis itu harus disucikan. Kalau kita bersentuhan dengan barang najis, celana kita atau apapun kan dibersihkan. Selama itu tidak dibersihkan kan najisnya masih nempel kalau tidak suci kan. Nah, sama dengan orang yang berlogika seperti itu. Bahwa ketika saya misalnya anak perempuan saya haid, dia nyisir, terus ada rambut yang Ya, lepas, rontok. Rambut ini kan dalam keadaan junub, Iya. haid kan, maka rambut ini harus dibasuh. Nah, sementara kalau disisir hilang, bagaimana nanti? Nanti katanya ada rambut itu dibangkitkan dalam keadaan belum Iya, suci. iya. Kalau soal itu lain perkara Oke, buat oke. saya. Tapi perkaranya orang yang mengatakan itu harus disimpan, itu harus dibasuh, dia juga punya logika fikih yang benar. Tetapi ada orang lain yang berpendapat berbeda.
bahwa hadas itu bukan najis. Jadi hadas itu adalah kondisi ketika badan saya itu melakukan kegiatan yang kemudian menjadikan orang tersebut disebut junub, berhubungan suami istri dan sebagainya, haid dan sebagainya. Maka saya wajib bersuci. Bersuci itu pada konteks apa? Pada konteks saya ingin mensucikan diri saya. Berarti anggota tubuh saja yang ada, itu yang kewajiban saya. Jadi ketika sebelumnya misalnya menggunting kuku, atau misalnya rambutnya ada yang rontok, apa harus dibasuh? Pendapat yang kedua ini mengatakan nggak harus dibasuh. Nggak harus dibasuh. Logikanya apa? Logikanya menarik ini. Kata mereka bahwa persoalan perempuan haid menyisir rambutnya rontok dan sebagainya, itu termasuk dalam kaidah fikih namanya umumul balwa. Umumul balwa itu adalah satu kejadian yang sering terjadi, dialami oleh banyak orang, berulang-ulang, Iya, betul. dan rasanya mustahil tidak diketahui oleh Nabi. Nabi istrinya kan perempuan juga, pasti pernah haid. Apakah ketika itu nyisir atau tidak nyisir, rontok atau tidak rontok, itu pasti terjadi. Tetapi ketika tidak ditemukan hadis yang mengatakan Nabi bilang jangan nyisir, kalau rontok simpen, basuh, itu tidak didapatkan. Padahal perkara ini terjadi sering, dihadapi oleh begitu banyak orang, dan rasanya mustahil Nabi tidak tahu. Ini pendapat yang kedua yang mengatakan ya sudah, yang dimandikan itu apa yang ada, bukan apa yang tidak ada. Kata yang satu hati-hati, enggak lah, yang tidak ada sekarang, waktu ada kemarin belum rontok, itu kan dalam keadaan junub. Pemirsa bisa mengambil di antara dua pilihan Yang pandangan memudahkan aja ini yang memang itu juga difatwakan oleh dua kelompok ulama yang kedua-duanya tidak pernah saya ragukan integritas keilmuannya, kapabilitas keilmuan dan integritas moralnya dalam memberikan fatwa. Jadi silahkan mana yang Anda cenderung yakini, kemana, Anda begitu ya? cenderung kemana, asal dia memahami filosofinya. Betul, Ini betul. hadas cukup dengan apa yang ada. Oh, ini satunya mengatakan enggak, harus disimpan hati-hatinya karena ini terjadi ketika hadas, itu bagian dari anggota tubuh saya yang saya punya kewajiban untuk mensucikan, maka kalau dia terlepas harus saya jaga. Oke, baik. Pak Kiai, ini pertanyaan juga. Misalnya pasangan suami istri setelah jima begitu, Berhubungan badan. berhubungan badan, bagaimana? Apakah memang langsung mandi ya, bagus wajib? kalau langsung mandi. Kadang-kadang kan gitu. karena malam Iya, misalnya karena malas malam. gitu Pak Bisa Kiai. jadi. Boleh, nggak apa-apa ya? Boleh dia menunda, tetapi tidak boleh ditunda ke waktu yang menghalangi dia dari kewajiban sholat. Berarti batas akhirnya sebelum subuh. Nggak Oh, boleh betul-betul. mandinya jam 9. Oh, Kenapa? Karena waktu sholat subuh gimana caranya iya. gitu. Jadi itu Jangan males ya. jangan malas sampai di situ. Kalau bicara misalnya dingin atau tidak dingin, itu relatif kan. Iya, betul. Kita juga sering kok bepergian pagi hari bisa mandi hanya untuk mengejar penerbangan pertama. Apalagi mengejar penerbangan subuh kan harusnya dia juga tidak beralasan yang seperti itu. Gitu. Jadi sebenarnya tidak merepotkan ya, tinggal kalau Iya. misalnya mau tidur dulu, tidur memang dulu, ini ya tapi tidak yang masalah. penting kata ke dalam agama bersihkan dulu. Bersihkan dulu. Yang kemudian ada tuntunan dalam agama itu paling tidak berwudu terlebih dahulu. Oh, ada berwudu juga. Seperti itu. Tapi apapun yang terjadi itu bukan sesuatu yang wajib, tetapi membersihkan badannya itu menjadi satu hal yang didorong oleh para ulama karena nasihat umum agama itu tidak tidur dalam keadaan yang tidak bersih. Oke, baik. Itu note yang harus kita ingat betul. Iya. Pak Kiai, saya ingin kembali sebenarnya membahas soal Iya. air. Ini kan juga penting ya. Oh iya. Tadi kan di awal Sarana untuk mandi. karena itu yang kemudian menjadi wasilah untuk kita Iya. betul-betul bersih atau betul, tidak. Iya. Gitu. Boleh sedikit kita bahas tentang airnya ini. Iya, Air yang iya. seperti apa sebenarnya yang Airnya pas? kan harus air untuk- yang mengalir tadi, Iya, kayak harus air shower, mengalir. Oke. pancuran itu, atau air dalam jumlah yang sangat besar. Kayak di masa lalu misalnya ada sungai jernih, oke. begitu mandi junub, mandi besar itu sederhana aja, masuk aja ke sungai, kemudian tahan napas sebentar, dia menyelam, Oke. keluar, itu sudah pasti airnya rata. Nah, saya mau tanya Pak Kiai, Kan dalam gitu. kondisi misalnya sulit air bersih lah bisa Iya. dikatakan gitu. Air bersih ini hanya cukup untuk misalnya untuk kebutuhan minum. Iya. Tapi ada sungai besar, tapi ya kita tahu lah ya sungai di Indonesia Iya, kebanyakan seperti apa iya. bentuknya, mungkin warnanya, baunya. Iya. Makanya gimana ya, Pak Kiai? Mila, dalam agama orang yang kehilangan air itu bukan berarti kehilangan air secara fisik, Oke. tapi dia dihukumi seperti orang faqidul ma,
yang tidak punya air. Apa contohnya? Airnya ada. Ini contoh fikih lama nih. Tapi untuk sampai ke sana sumur itu ada binatang buas di situ. Maka saya tidak dianggap tidak memiliki air. Kalau kasusnya seperti itu, maka dia dianggap dia tidak memiliki air. Maka dia boleh mengganti mandi besar itu dengan melakukan tayamum. Itu. Oke, jadi setelah tayamum bisa melaksanakan melaksanakan ibadah. Oke. Nah, kalau kemudian bertanya, konsep yang ideal air itu kan air banyak. Maka air yang mendatangi badan kita. Kalau kemudian airnya tidak banyak, tapi di situ ada keran air, misalnya, maka ketika mandi nyalakan keran air itu, sehingga jadi jangan langsung mandi ya, tapi misalnya air itu tunggu sampai agak penuh lah di bak itu, kemudian nyalakan air, sehingga kita punya gambaran bahwa air yang kita ambil ini itu air yang baru mengalir dari keran itu. Nah, itu namanya kehidupan modern ikut membantu mengganti peran air banyak ini. Mungkin embernya kecil, tapi airnya terus menerus. Sama logikanya dengan celana anak kecil tadi. Kalau Mila punya balita, masukkan ke ember. Kalau cuman air yang ada di ember, maka tidak mensucikan, karena itu air sedikit. Tapi Mila nyalakan keran sampai tumpah-tumpah, maka itu kan dianggap sirkulasi air datang. Dan itu sudah suci. Dan itu sudah suci. Sama dengan mandi. Jadi kalau Anda mandi di bak mandi yang kecil, tidak memenuhi kriteria 2 kulah tadi, tunggu sampai penuh, nyalakan kerannya semaksimal mungkin sebelum Anda suci. Tidak ada anggota tubuh yang masuk ke sana, gunakan alat bantu seperti gayung. Oke, baik. Pak Kiai, kita akan bahas lagi di segmen berikutnya. Pemirsa, Gapai Kemuliaan akan kembali setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana. Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Fikih Mandi Wajib. Kita lanjutkan Pak Kiai. Tadi bicara soal air ya. Itu tadi saya notice sekali bahwa kadang-kadang kan nggak semua kamar mandi ada showernya dan ada bak yang besar. Jadi kalaupun yang kecil nggak apa-apa, tapi nyalakan terus kerannya. Pak Kiai, saya waktu kecil pernah mendengar begini, jangan wudhu pakai air yang panas. Iya. Makruh. Betul. Itu Tapi betul? itu panas karena terjemur matahari. Jadi di masa lalu kan orang di masa Nabi, orang Arab itu kan sulit air. Jadi mereka suka menampung air. Nah, air itu ditampung di satu tempat kayak kubangan gitu, yang kemudian terkena sinar matahari secara langsung. Maka ketika air itu panas, ya karena sinar matahari misalnya jam 2 siang, jam 1 siang, kan dia dijemur dari pagi itu airnya, maka kan panas, itu hukumnya makruh kata Rasulullah. Itu berlaku juga untuk mandi wajib ya? Berlaku juga untuk mandi wajib, itu sarana untuk bersuci. Nah, kapan hilang makruhnya? Kalau dia menjadi dingin di malam hari itu. Jadi betul itu yang disampaikan, tapi memang konteksnya dia secara langsung. Jadi kalau misalnya airnya hangat karena kena sinar matahari dari toren gitu, airnya tampungan gitu, pakai nggak masalah. Tidak menjadi makruh. Kenapa demikian? Karena di masa lalu rumah-rumah di masa dulu kan sederhana. Boleh jadi ketika musim panas atau terik matahari, dia tetap terasa panas loh. Panasnya matahari bisa menembus air yang di situ, tapi itu kan tidak dimakruhkan. Yang dimakruhkan itu biasanya air yang ditampung di luar rumah yang kemudian langsung terkena sinar matahari. Tapi kalau misalnya sudah kepepet, memang perlu harus segera, yang itu hukumnya makruh ya. Gitu loh. Dan itu panas matahari. Kalau air misalnya ada beberapa daerah di Indonesia itu kan memang air bersih sulit ya, misalnya saluran PDAM-nya juga belum ada, harus nampung air hujan misalnya Pak Kiai. Air hujan enggak apa-apa. Masalah ya. Bahkan air hujan tuh air yang penuh dengan keberkahan. Masya Allah. Itu. Nah, tapi biasanya Pak Kiai kan ada yang nampung air hujan tuh di tong-tong besar. Kadang-kadang saya tuh punya pengalaman misalnya liputan ke daerah terpencil. Betul. Itu kadang-kadang memang kebersihannya agak kurang. Nah, kadang kalau kita karena sudah kepepet ya kan, karena nggak ada air bersih, akhirnya pakai air hujan yang ada, nggak masalah. Karena kan itu kotor, bukan najis airnya, bukan tidak jadi suci. Beda ya, bedakan gitu loh. Dan kalaupun dalam kondisi seperti itu, kita kan pertimbangannya hanya penyakit kulit, bukan penyakit yang membahayakan. Artinya kalau dalam kondisi bertemu dengan air seperti itu, maka boleh jadi tinggalkanlah
hal-hal yang misalnya harus membutuhkan air itu masuk ke mulut. Artinya ketika mandi, pakailah air itu. Tapi untuk berkumur-kumurnya, beli air mineral gitu loh. Nah itu adalah cara supaya saya tetap bisa bersuci dalam kondisi air yang seperti itu. Oke, saya juga tertarik nih membahas Tapi ini. jangan lupa ya, air yang air hujan yang kayak begitu itu sunnahnya baiknya itu ditutup ya. Oh, Dikasih oke. penutup kalau Dikasih sudah penutup. penuh gitu, karena kan kita tidak tahu kan apa yang masuk, bisa jadi kotoran burung. Iya. Kalaupun jumlahnya tetap banyak, tidak berubah warna, rasa dan bau, tetapi sebagai manusia rasanya sulit lah kadang-kadang kan untuk kita mengambil melihat, air aduh, di gimana dalamnya ya, gitu. pernah ada kotoran burung. Jadi itu adalah bagian dari ibadah. Kalau Mila lagi liputan ke daerah terpencil, kemudian lihat ada tempat penampungan air yang terbuka, di sisi kanan kirinya ada kayu triplek yang bisa untuk menutup, itu tutup. Atau ada pelepah dari pohon kelapa yang sudah tidak digunakan, tutuplah itu. Jadi tidak harus semuanya tertutup, tapi setidaknya ada penutup penutupnya yang ya, sehingga Pak. tidak mudah kotoran itu masuk gitu loh. Bahkan kita kan kalau malam pun di rumah itu disuruh sama Nabi menutup bejana minum, menutup pintu sambil membaca bismillah dan sebagainya. Kadang-kadang kan kalau kita misalnya berpikir apa bedanya ya kalau hanya ditutup, nggak menutup semuanya gitu, tapi memang ada seperti itu. Baik, Pak Kiai, ini menarik sekali pembahasan mandi wajib ini, penting, detail, ini juga insya Allah pasti bermanfaat juga bagi para pemirsa Gapai Kemuliaan, tapi tidak terasa kita juga sudah sampai di penghujung program Gapai Kemuliaan. Semoga apa yang tadi kita bahas, pemirsa, bisa menjadi bekal bagi kita semua untuk menjalani hidup yang jauh lebih baik lagi dan insya Allah menjadi hamba Allah yang lebih bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Saya Meladia Rahma dan juga Kiai Haji Muhammad Faiz undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Insya Allah kita akan jumpa pada Gapai Kemuliaan berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.